Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dilakukan secara paksa tanpa persetujuan terhadap siapapun, termasuk orang yang tidak mempunyai hubungan sebelumnya. Hal ini terjadi karena kaum perempuan dianggap lemah. Pada Al-Quran Surah An-Nur ayat 30-31 menjelaskan tentang kaum perempuan dan kaum laki-laki harus menjaga pandangan mereka. Bagi para kaum perempuan, mereka harus menutup aurat untuk menjaga kehormatan mereka. Ciri-ciri pelecehan seksual. Di dalam pelecehan seksual itu terdapat tindakan fisik yang tidak diinginkan, seperti menyentuh bagian tubuh tertentu tanpa izin, meraba, mencubit, atau mencium dengan paksa, menghalangi atau memaksa melakukan aktivitas seksual. Perkataan yang bernada seksual itu seperti mengatakan komentar yang merendahkan atau menghina tentang tubuh atau penampilan seseorang, melontarkan lelucon atau godaan seksual yang membuat tidak nyaman, mengirim pesan atau gambar bermuatan seksual yang tidak diinginkan, perilaku yang mengintimidasi, mengikuti atau mengawasi seseorang secara terus-menerus, membuat ancaman atau paksaan. Mengatasi kekerasan seksual melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, penting untuk memberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, dukungan psikologis dan hukum bagi korban sangat diperlukan. Komunikasi yang jelas tentang batasan pribadi juga dapat membantu mencegah situasi yang berpotensi berbahaya. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi kekerasan seksual. Yang pertama, ada pendidikan dan kesadaran, yang dimana di sini itu memberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan kekerasan seksual, dan juga mengedukasi masyarakat tentang hak asasi manusia dan relasi kuasa, dan mengajarkan berpikir kritis kepada anak-anak mengenai kekerasan seksual. Yang kedua, ada dukungan untuk korban, menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis. Di sini juga menawarkan bantuan hukum dan advokasi bagi korban. Yang terakhir adalah menjamin kerahasiaan identitas korban dan informasi terkait. Yang ketiga adalah komunikasi yang jelas, di mana mengkomunikasikan batasan pribadi dengan tegas, mendorong individu untuk bersikap tegas dalam situasi yang tidak nyaman, memastikan bahwa semua pihak memenuhi pentingnya menghormati batasan orang lain. Yang keempat, ada perlindungan dan pengawasan, di mana menciptakan lingkungan yang baik bagi anak-anak dan remaja, melakukan pengawasan yang ketat terhadap anak-anak dan lingkungan sosial, menghindari situasi berbahaya dan mengenali naluri diri. Yang terakhir, yang kelima adalah aktivitas positif, mengadakan diskusi dan kegiatan yang menyentuh isu-isu kekerasan seksual, mendorong partisipasi kegiatan yang mempromosikan kesetaraan dan inti kekerasan, mengembangkan program-program yang mendukung memberdayakan individu. Dengan menerapkan langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi dan mengatasi kekerasan seksual dalam masyarakat. Dan ingat, bagi korban, jangan sekali-kali diam terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku. Segera lapor tindakan pelaku tersebut ke pihak berwajib agar pihak berwajib lebih cepat menangani kasus tersebut agar tidak ada korban-korban selanjutnya lagi. Terima kasih. Contoh-contoh seksual. Pelecehan seksual adalah segala bentuk pelaku yang tidak menyenangkan dan mengarahkan pada hal-hal yang menyelenggarakan secara fisik hingga verbal. Hal ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Golongan perilaku ini korbannya pun tidak terbatas. Walaupun korbannya terjadi pada wanita, tetapi pelecehan seksual dapat juga dialami oleh pria. Pelecehan seringkali membuat korbannya menjadi penyadari yang dilakukan pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya, karena korban sering dilaksanakan dan dianggap bertanggung jawab atas pelecehannya. 1. Pelecehan seksual. 2. Prostitusi paksa. Dan yang ketiga, pemaksaan observasi. Yang keempat, eksploitasi seksual. Saya lihat
Kalau boleh tahu, kakak dari program itu. Oh ya, sebelumnya kak, saya ingin bertanya nih, kayak mana sih, seperti apa tanggapan kakak tentang kekerasan seksual? Dan kalau tentang kekerasan seksual ini kan merupakan suatu yang sangat tidak baik. Ini mengacu pada bicara mental orang juga jika dilakukan, ini sangat berbahaya. Memang tidak terlalu terlihat dampaknya, namun sangat terlihat dampaknya itu untuk kesehatan mental. Dan tanggapan bagi saya ini, kita harus mengantisipasi agar kekerasan seksual ini tidak akan terjadi lagi. Terutama itu kan pada kita, itu sering sekali terjadi yang namanya kekerasan seksual. Nah, apakah kakak pernah menjadi korban kekerasan seksual itu? Kalau saya sih pribadi, kalau yang non verbal itu belum pernah ya, tapi yang secara verbal ini contohnya seperti catcalling itu. Namun semenjak sekarang berkuliah ini alhamdulillah lingkungannya baik dan tidak pernah ada lagi gitu.